Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmani Gusti kang moho welas lan moho asih. Di dalam diri manusia itu terdapat suatu kemampuan yang luar biasa. Akan tetapi kemampuan ini antara satu dengan yang lain itu akan sangat berbeda, tergantung dari ilmu yang dipelajari, tergantung dari pengalaman hidup, dan juga tergantung dari pembimbing yang dia miliki. Di dalam ilmu Jawa ada namanya potensi, itu disebut dengan wadah. Wadah itu apa? Wadah adalah tempat untuk menyimpan suatu bentuk benda, makanan, ataupun mungkin barang-barang dan lain sebagainya. Itu adalah wadah. Tapi setiap orang itu memiliki wadah yang hampir mirip. Misalnya ada baskom, ada mangkok, ada piring, dan lain sebagainya. Itu namanya wadah. Dan ini akan sangat berguna jika diisi dengan barang-barang sesuai dengan fungsi dari wadah tersebut. Tidak mungkin tudung saji itu dibuat untuk menaruh pasir. Misalnya seperti itu. Oke, kita gambarkan truk lah. Truk itu ada yang terbuka, ada yang box. Tidak mungkin truk box digunakan untuk menaruh pasir, dan tidak mungkin truk terbuka itu digunakan untuk menaruh bahan makanan. Ini akan sangat berbeda fungsinya. Belum lagi nanti ada truk yang ada visornya. Dan disitulah perbedaan antara diri manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara satu dengan yang lainnya. Dan ini akan sangat berfungsi jika dia menemukan ilmu yang sesuai, guru yang sesuai, pengalaman hidup yang sesuai. Karena ketika potensi di dalam diri ini sudah tergali, sudah menjadi suatu ilmu atau skill yang dimiliki, maka ini bisa disebut sebagai kemampuan. Makanya para spiritualis zaman dahulu ketika mereka masih belajar itu adalah menggali potensi, menggali wadah. Tapi ketika mereka mencari dan berhasil menemukan, ini sudah menjadi suatu kemampuan. Seperti itu teman-teman. Apakah sama antara satu orang dengan orang yang lain? Hampir-hampir mirip. Tapi makom mereka akan sangat berbeda. Ada yang menjadi pujangga, ada yang menjadi seorang resi, ada yang menjadi seorang raja, ada yang menjadi rakyat jelata, dan lain sebagainya. Itu ada. Setelah kita mempelajari itu, kita tarik ke dalam sisi ilmiahnya. Kebanyakan dari kita itu belajar tentang hal ini. Itu kalau mistik dicenderungkan ke dalam mistik secara berlebihan, kalau ilmiah ke dalam ilmiah berlebihan. Padahal tidak bisa begitu. Kita ketika belajar hal seperti ini, kita harus menalar keduanya. Ya fisik, ya mistik, ya akal budi kita sendiri. Ketika manusia itu berpikir, apa sih yang digunakan untuk berpikir? Yaitu otak. Otak ada dua, otak kanan dan otak kiri. Kita sering mendengar bahwa otak kanan sering digunakan untuk berimajinasi, berkreasi, berseni, dan lain sebagainya. Otak kiri digunakan untuk berhitung, berbahasa, dan lain sebagainya. Keduanya berbeda. Tapi cenderung manusia zaman modern ini cenderung menggunakan otak kirinya. Kenapa saya katakan demikian? Dan saya bisa memastikan mereka yang cenderung menggunakan otak kiri akan cenderung terpuruk di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena otak kanan manusia itu akan membawa 80-90% orang ke dalam kemakmuran dan kesuksesan di dalam hidupnya. Kita contoh saja, orang yang pintar jenius, bisa menghitung-hitung,
tapi mereka tidak menggunakan otak kanannya untuk mencari ide, untuk memvisualisasi, untuk berseni, untuk berbahagia, maka yang ada adalah stres. Jadi, lihat orang-orang yang bergerak di bidang kesenian, musik, dan lain sebagainya, rata-rata apa yang mereka dapatkan? Kesuksesan. Orang yang bergerak di bidang hiburan, orang yang bergerak di bidang ide kreatif, mereka cenderung memperoleh kesuksesan yang lebih dibandingkan dengan orang yang berada di level otak kiri. Mereka yang berada di level otak kiri cenderung menjadi karyawan, cenderung menjadi buruh, cenderung menjadi apa yang lain sebagainya, yang mereka akan diperintah oleh pengguna otak kanan. Jadi oleh sebab itu, mari kita menggunakan otak kanan dan melampiaskan atau menggunakan secara real di dalam kehidupan kita, apapun itu, baik sedikit ataupun banyak kita gunakan. Lalu, karena ini adalah channel yang berisi tentang spiritual, belajar tentang ilmu spiritual, maka kita menarik garis ke dalam ilmu spiritual. Apa fungsinya otak kanan dan otak kiri ketika kita tarik ke dalam ilmu spiritual? Oke, ketika kita menggunakan otak kiri, kita berzikir menggunakan la ilaha illallah dengan hitungan ratusan, ribuan, apapun itu. Kita menggunakannya secara konstan. Tapi ketika kita menggunakan otak kanan, ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita membayangkan keesaan Tuhan terhadap diri kita, terhadap dunia kita, terhadap lingkungan kita, akan membentuk suatu imajinasi. Oh, kalau saya diciptakan, bumi ini diciptakan, tata surya diciptakan, pasti Tuhan itu melebihi segala yang diciptakan. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari otak kanan dan otak kiri. Jadi teman-teman, kalau berilmu atau belajar ilmu yang bersifat spiritual, jangan teman-teman cenderung menggunakan otak kiri, dan jangan teman-teman saklek atau namanya apa, itu ya itu, ini ya ini, jangan seperti itu. Kita harus menggunakan otak kanan dan otak kiri secara berdampingan dan stabil. Karena di dalam ilmu spiritual itu tidak ada yang bisa kita lihat secara nyata. Kita sebut ilmu rasa, kita sebut guru sejati, kita sebut wahyu, kita sebut intuisi, kita sebut ilmu hikmah. Apakah mereka bisa dilihat? Apakah mereka bisa diraba? Tidak. Tapi semua itu akan menghasilkan suatu gambaran tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu teman-teman. Jadi menarik ke ilmu spiritual itu adalah kegunaan dari otak kiri dan otak kanan. Kembali lagi, jika teman-teman ingin sukses, banyak-banyaklah menggunakan otak kanan. Berbahagialah, berinovasilah, mengeksplor diri, mengembangkan diri. Terus jangan saklek-saklekan. Ketika ada orang yang mengungkapkan suatu pendapat terus kita debat, tidak usah. Kita melihat apakah iya memang seperti itu. Apakah karena saya yang salah atau dia yang kurang benar. Kita bisa membacanya. Seperti itu teman-teman. Semoga beruntung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.